Baik, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Pak Irfansyah. Saya Cornelius, NRP 017. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya evaluasi 2 dengan judul Rumah Usaha Tanggap COVID-19. Yang pertama ada kesimpulan dari evaluasi 1 kemarin. Jadi ada 3 isu, yaitu kebutuhan klien, tanggap COVID-19, dan juga studi presiden. Nah, yang kebutuhan klien ini ada 2, yaitu dari usia aktivitas klien, lalu ada wawancara dari klien yang berupa uh, wawancara seluruh anggota keluarga. Lalu kesimpulannya ada tema rumah warna kayu original dan banyak jendela, toilet dalam, ruang santai, taman belakang, 3 kamar atau lebih, dan juga ruang bermain. Lalu isu kedua tanggap COVID-19 ini kesimpulannya ruang terbuka, sirkulasi silang, bukaan untuk sinar matahari, ruangan penunjang seperti ruang olahraga, ruang bermain, dan juga kolam renang. Lalu dari isu ketiga studi presiden ini, dari saya mengambil kesimpulan konsep ruang terbuka, konsep bukaan sinar matahari, sirkulasi silang, ruangan penunjang, dan juga orientasi bangunan. Lalu berikutnya ada konsep rancangan yang saya buat. Nah, mungkin ini tidak terlalu bagus, tapi mungkin saya menjelaskan poin-poin yang penting. Jadi ini dari pintu masuk ruang tamu ada carport kanan kiri, lalu ada dinding kaca di bagian depan, lalu ada yang paling kiri ada ruang usaha paletnya, dan ada pak kanopi, lalu untuk lantai 2-nya ada pusat petualang, lalu ada dinding kaca di bagian depan ini, lalu atapnya menggunakan atap dasar bitumen, lalu yang di belakangnya ada atap kaca, lalu ada dinding kaca yang di bagian samping rumah ini ada pada kamar utama, lalu ada balkon di bagian depan, lalu balkonnya ini menggunakan dinding yang lubang-lubang. Itu yang konsep rancangan yang kedua ini, fasadnya itu sama dengan yang ini, tetapi atapnya menggunakan atap bitumen datar maksudnya. Lalu yang di bagian belakang ada atap kaca. Lalu berikutnya ada tabel standarisasi dari ruangan-ruangan yang akan saya pakai. Lalu yang pertama ada ruang tamu. Nah, ruang tamu saya bagi menjadi aktivitas, perabot, pengguna, dan juga standar ruangnya. Yang pertama, ruang tamu ini aktivitasnya menjamu tamu berkumpul, bertemu klien. Untuk yang perabot ada meja, kabinet TV, sofa. Lalu untuk yang pengguna ada tamu, seluruh anggota keluarga, dan juga pembantu. Untuk standar ruangnya menggunakan 12 meter persegi. Ini untuk kapasitas 4 sampai 5 orang. Ini ruangan berikutnya ada dapur kotor, kamar pembantu, toilet, juga ruang keluarga. Lalu standar ruangnya seperti tabel yang paling kanan ini. Lalu berikutnya ada tabel standarisasi juga, ada kolam renang dan dengan tempat santai, lalu gudang, kamar, ruang olahraga, dan juga balkon. Lalu berikutnya ada program ruang. Yang pertama ini memang saya mengambil dari party diagram. Party diagram ini mungkin gambaran masa awal dari yang rumah yang akan saya rancang ini. Ini lantai 1 seperti ini, mulai dari carport dan juga ruang tamu, lalu ada ruang palet, lalu ada ruang servis, dan juga ini ruang keluarga dan dapur bersih. Lalu untuk lantai 2 seperti ini, dari tangga masuk, lalu ada kamar utama, lalu ada kamar 2, kamar 3, lalu ada ruang olahraga dan juga balkon. Yang untuk di sini view kolam renang. Berikutnya ada program ruang yang kedua, yaitu bubble diagram. Untuk lantai 1 seperti ini, jadi dari entry lalu masuk carport, lalu dengan bagian paling depan ada taman, lalu ada koridor. Nah, koridor ini bisa untuk ruang tamu outdoor. Untuk yang berikutnya masuk, lalu ada ruang tamu indoor,
Lalu ada toilet untuk toilet untuk tamu. Lalu di samping eh, toilet ini ada ruang baca, ruang keluarga, dapur bersih, juga kamar pembantu. Nah, untuk ruang keluarga dan dapur bersih ini mendapat view dari kolam renang. Lalu ada dapur kotor, gudang, toilet, dan juga ruang usaha. Untuk lantai 2 seperti ini. Dari tangga ada ruang tidur 1, ada balkon, ruang olahraga, ruang tidur 2 dan 3. Lalu ada view kolam renang di bagian belakang ini. Lalu ada organisasi ruang. Nah, organisasi ruang ini saya mengambil zonasi, yaitu ada private, ada semi private, public, service, dan juga area green. Nah, private-nya ini ada gudang dan juga kamar tidur utama. Lalu semi private-nya ada toilet tamu, ruang keluarga, dan juga ruang olahraga. Untuk publiknya ruang tamu, carport, kolam renang, ruang usaha, dan juga ruang baca. Untuk servisnya dapur bersih, dapur kotor, kamar pembantu, dan juga tempat cuci. Untuk greennya taman depan, kolam renang, balkon, dan sisa lahan. Berikutnya ada studi masa, yaitu zonasinya. Untuk lantai 1 seperti ini, jadi di bagian depan itu termasuk ada ruangan-ruangan publik, lalu yang di belakang dan juga di samping kanannya hmm, ada servis, lalu yang di bagian paling belakang pojok ada private. Untuk lantai 2 seperti ini, jadi yang hijau-hijau ini ada area green, ada dari view kolam renang, lalu balkon, lalu dan juga sisa lahan. Lantai 2 juga ada private pada kamar utama dan juga bagian kamar 2 dan 3. Berikutnya ada denah, lantai 1 ini seperti ini. Untuk lantai 2-nya seperti ini. Berikutnya juga ada tampak dari 3D konsep 3D yang pakai seperti ini. Jadi dari karpet kanan kanan ini ada karpet, lalu ini ruang usaha palet, lalu ini pintu masuk untuk ke ruang baca, lalu ini terasnya. Eh, Terasnya ini atapnya menggunakan atap kaca, lalu ini juga menggunakan atap kaca tapi yang bisa dibuka tutup. Untuk lantai 2-nya seperti ini ada uh, macam apa dinding yang diekspos dengan bata, lalu ada frame kaca, lalu untuk 3D fasadnya seperti ini. Baik, mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih Pak Irfan. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Terima kasih.